Kali ini ngomel ada di tempat terbuka. Biasanya kalau ngomel ini di studio ngomel, kali ini saya ada di tempat terbuka, yaitu di satu tempat di daerah Kota Bogor, di pusat kota. Namun ada yang unik di tempat ini, yaitu terdapat curug. Ini di pinggiran sungai Ciliwung. Oleh karena itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama pengurus setempat, nantinya akan seperti apa tempat ini dan keinginannya seperti apa. Terus ikuti ngobrol-ngobrol tentang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adun di Ngomel, ngobrol tentang ilmu. Nah, kali ini suasana berbeda di Ngomel. Kalau biasanya di dalam studio Ngomel, kali ini saya ada di tempat terbuka atau di alam terbuka. Uniknya di sini memang ada curug yang sedang menjadi perhatian masyarakat Bogor, yaitu curug di tengah kota Bogor, di pusat kota Bogor. Namanya Curug Satu Duit. Nah, ini kita akan berbincang-bincang tentang curug ini yang mungkin nantinya apa sih yang bisa disajikan di sini atau diceritakan di tempat ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa narasumber saya, itu dari Bapak Satgas Naturalisasi Ciliwung, atas nama Bapak Muhammad Subandi. Bapak Muhammad Subandi dari Satgas, kemudian ada Bu RT, Ibu buat 1 RW 12 atas nama Ibu Siti Warsi. Bu Siti, dan juga relawan dari Gerbang Indonesia, aktivis pengembangan yaitu Mas Dwi. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung di tempat ini, di Curug Satu Duit ini. Pertama saya mau ke Bapak Satgas terlebih dahulu. Maka, Ya. Punten Bapak, atas nama teh? ya, Atas nama Bapak Subandi. Bapak Subandi, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak ke teman-teman Ngomel, Satgas ini berperan sebagai apa di tempat ini? Ya, Satgas ini awal mula tugas kita itu membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di pinggiran sungai Ciliwung. Awalnya kita membersihkan itu semua, sehingga kita mengajak ketua RT, kita mengajak masyarakat sekitar untuk tidak membuang lagi sampahnya ke sungai Ciliwung. Ya. Nah, itu kita berawal di tahun 2018. 2018. Alhamdulillah dengan kerjasama RT, masyarakat sekitar, juga pihak kelurahan dan pihak pemerintah lainnya, alhamdulillah itu berjalan, sehingga sekarang alhamdulillah di wilayah Sungai Ciliwung sudah tidak ada tumpukan sampah lagi. Memang masih adalah warga masyarakat yang bandel membuang sampah dengan sembunyi dari kita. Nah, tapi itu tetap apabila ketika kita patroli dan melihat ada satu titik pembuangan sampah, itu kita biasanya melakukan peneguran secara langsung kepada yang rumahnya dekat dengan sampah tersebut. Kita edukasi, kita sosialisasi, kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah ke Ciliwung gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, kita edukasi, sosialisasi, sehingga kita berhasil dan tidak ada lagi tumpukan sampah di Sungai Ciliwung Kota Bogor ini, dari Katulampa hingga Sukaresmi, perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten gitu kan, yang Cilebut tuh. Nah, sekarang kita tugas kita berpindah ke darat. Nah, berpindah ke darat ini, sekarang tugas kita ini mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampahnya di wilayah. Gitu. Khususnya tempat ini kan Curug Satu Duit ini mungkin sedang jadi perhatian warga setempat, masyarakat Bogor gitu ya. Ada khusus ya untuk tempat ini?
Ini kan kita udah lama merawat tempat ini ya, bukan hanya tempat satu duit aja yang kita rawat. Banyak beberapa ada beberapa titik bantaran Sungai Ciliwung yang potensinya itu bisa kita manfaatkan untuk wisata ya. Iya. Untuk wisata gitu kan. Ya kita sih Satgas hanya mendampingi ya, di wilayah gitu kan. Kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat gitu kan untuk perihal pengelolaan bantaran Sungai Ciliwung ini gitu kan. Nah, di sini di satu duitnya nih sebenarnya kan sekarang baru sekarang nih trending rame-ramenya ya. Nah, di sini juga sebelumnya udah ada kegiatan gitu. Sudah ada kegiatan Istilahnya kita nurunin perahu gitu kan. Bahkan waktu itu di tahun dengan Pak Wali Kota ya saya lupa lagi, kita pernah ngalun mulainya dari sini. Ada bersama Bapak Wali Kota. Iya, bersama Bapak Wali Kota kita ngalun di sini sampai ke Jakarta. Oh iya, ke Jakarta jauh juga Pak ya. Ya. Kita sih berharap ya tempat ini kedepannya bisa untuk ya berkegiatan seperti perahu di sini, terus di sini UMKM masyarakat sekitar sini gitu kan, bisalah dimanfaatkan, dikelola oleh masyarakat sekitar sini gitu kan. Dan mudah-mudahan sih yang besar harapan saya bisa menambah nilai ekonomi masyarakat sini. Gitu. Itu untuk harapannya nanti kita obrolin lebih panjang lagi. Namun sebelum ke harapannya, ini untuk Satgas ini apakah terbentuk dari secara mandiri atau memang dari pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup sendiri? Kalau Satgas sendiri itu dibentuk oleh Pak Wali Kota, yaitu Pak Bima Arya. Pak Bima Arya. Kita dibentuk oleh beliau dan ketuanya juga beliau. Dan kita pun di bawah PUPR, di bawah naungan PUPR, dinas PUPR. Ya, jadi untuk tim Satgasnya ini hanya Bapak sendiri atau ada berapa? Kalau personil tiap tim itu semua Satgas itu ada 6 tim ya. 6 tim. Ada 6 tim dan masing-masing tim itu beranggotakan 4 orang Ya. dan 1 leader. Jadi satu tim itu ada 5 orang. Pak Subandi sebagai leader Satgas tersebut. Tim 5 ini. Untuk Satgasnya sendiri ini memang apakah harus dari warga setempat atau gimana Pak? Awalnya sih dibentuk Satgas itu merekrut para babinsa, TNI Polri awal-awal gitu kan. Dikarenakan dengan kesibukannya mereka dan ada perubahan lah, ada evaluasi untuk perihal keanggotaannya. Jadi sekarang itu yang direkrut itu orang-orang sekitar yang hafal wilayah. Untuk tempat ini sendiri Pak, ini untuk Satgas khususnya untuk tempat ini apa yang dilakukan Pak? Ya kita sehari-hari selain mengedukasi dan mendampingi masyarakat untuk memilah dan mengolah sampahnya, ya kita ya ini perawatan sepadan Sungai Ciliwung gitu. Artinya untuk menjaga lingkungan hidupnya ya Pak ya. Kemudian dengan adanya Satgas mungkin di sini Bapak ada yang berjaga atau gimana di situs satu duit ini? Kalau berjaga itu kita memang tiap hari standby di sini ya dari Senin sampai Jumat. Ada yang berjaga Kita standby di sini Senin sampai Jumat, selalu di wilayah. Kita dari pagi sampai mungkin jam 4 sore kita baru balik kanan. Kalau respon dari warga sendiri yang Bapak lihat terhadap para Satgas ini bagaimana Pak? Respon mereka itu baik dan mereka juga mendukung program yang selama ini kita jalankan di wilayah. Alhamdulillah antusias banget. Tentunya untuk manfaat warga sendiri itu Pak ya. Kemudian ini dari warga
ada ikut serta kerjasama dengan Satgasnya Pak untuk menjaga lingkungannya? Ya kita di sini barengan ya Bu RT ya. Bareng. Kita barengan. Barengan. Perihal perawatan ini juga kita barengan gitu. Bebersih Kita kerja barengan, bakti. kita selalu komunikasi. Satgas kan karena Satgas selalu mendampingi saya. Oh iya, artinya dengan warga itu harus ada kerjasamanya ya Bu ya. Kemudian sejauh ini Pak yang datang ke sini memang siapa aja Pak? Banyak ya, banyak ya Bu RT. Yang Banyak yang dari luar komunitas sepeda, terus dari kemarin itu KPC ya. Itu yang kopi pinggir kali. nah Udah udah banyak dari ini dari para komunitas ya intinya ya. Ngapain aja Pak kalau kesini biasanya mereka? Biasanya mereka bikin kegiatan bikin kegiatan, ada yang yang dari luar tuh yang semacam melukis ya waktu itu Ya, melukis waktu itu. Kemudian terhadap lingkungannya mereka gimana Pak? Terhadap Sampahnya mungkin yang Oh, mereka sampahnya, gunakan. mereka sampah yang mereka bawa ke sini ya mereka bawa pulang kembali. Iya, mereka tidak membuang sampah di di sini. sini. Artinya yang datang ke sini pun menjaga lingkungan ini Menjaga ya, Pak, ya. lingkungan di sini. Kemudian Pak, untuk tujuan Bapak sendiri menjadi Satgas itu di tempat ini ataupun yang lain, apa sih Pak, tujuan Bapak pribadi? Kalau tujuan Satgas ini sama seperti arahan pimpinan ya. Ya. Ya istilahnya mengurangi sampah gitu kan, mengurangi sampah ya. Ya besar harapan kita sih masyarakat juga bisa kita sama-sama mengurangi sampah gitu kan. Yang dimana harapan Pak Wali Kota waktu itu kita 30% tidak membuang sampah ke Galuga gitu. Jadi sampahnya itu sudah bisa dikelola di wilayah masing-masing gitu. Harapan Pak Wali Kota itu pun menjadi harapan kita gitu. Terus kita juga berharap tujuan kita ke depannya gitu, masyarakat yang apalagi yang rumahnya pinggiran Sungai Kali Ciliwung sudah sadar dengan istilahnya lingkungan dan alam sekitar gitu kan. Masalahnya Ciliwung ini kan dulu itu kita sering mandi, banyak aktivitas lain lah di sungai ini gitu kan. Kita bisa airnya dulu masih bersih gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan keinginan kita sih kedepannya juga tujuan kita Ciliwung ini bisa kita pergunakan kembali seperti dulu gitu. Kalau tadi Bapak bilang ada keinginan dari Bapak sendiri gitu ya ataupun Satgas yang lain. Memang ada potensi apa Pak di tempat ini, Curug Satu Duyut ini? Ya potensinya wisata ya kalau di sini ya, untuk ya nongkrong kayak gini, ngopi-ngopi di sini, menikmati indahnya Alam. suara air dari curugannya itu gitu kan. Terus suara burung, suara angin yang seperti kita rasakan saat ini ya kan, sejuk ya kan. Ya itu sih, Jadi memang kurang lebih ya. ada beberapa potensi yang mungkin bisa dimanfaatkan di tempat ini. Banyak potensi. Nah sekarang saya mau bergeser ke Bu RT. Bu RT kemana Mang Ibu? Ibu ini tos suami Ibu ya, artinya tempat ini menjadi perhatian warga mungkin baru saat ini aja nih banyak media atau banyak Instagram, TikTok yang memvideokan curug ini. Pendapat Ibu gimana Bu? Pendapat saya sih ya alhamdulillah sih, maksudnya udah menyebar ya. Ya. Tapi belum lama, baru sekarang-sekarang. Ini ya. Iya, karena mungkin dia baru tahu bahwa tempat ini tuh emang berpotensi gitu ya. Nah, coba kalau dari dulu pada kesini mungkin. Kemudian untuk dari ibu dari RT, kemudian respon warga Ibu sendiri terhadap tempat ini yang kata Ibu ada potensi, itu seperti apa? Apa warganya pun ikut merasakan itu Bu? Wah ini tempat ada potensi gitu, atau mungkin biasa aja Ibu? Ya warga sih itu merasakan ini tempatnya antusias. Cuman kita belum sampai ke pengennya ya pengen dibuatin apa, planning warga sih udah
banyak ada gitu, maksudnya pengennya yang ini punya potensi bagus. Kenapa sih kita yang punya potensi bagus masyarakat diam aja gitu, maksudnya kita berkeinginan banyak tapi gimana, karena kan kebentur harus untuk ini Harus kemananya itu ya warga pun dan tentunya menurut saya harus banyak pihak terlibat juga ya. terlibat, soalnya kalau tanpa pihak yang terkait pemerintahan gitu kita kan nggak bisa, harus sama warga dikelola sendiri ibaratnya gitu ya. Ya Kalau ngomongin pemerintah, apakah pemerintah sudah pernah ke sini, Bu? waktu itu wali kota sih udah kesini untuk ini percobaan apa Yang semacam ban. kita Ngaruh. waktu itu. Ada dan apa ini semacam perahu Ya. gitu dari BPBD Ya. ke sini. Apa yang mereka sampaikan, Bu? Mereka sampaikan sih udah disampaikan, cuman belum berkelanjutan sampai saat ini. Mereka menyampaikan apa, Bu, untuk tempat ini? Iya, cuman gitu aja. Ya ini potensi bagus untuk Dari pemerintah sendiri udah melihat bahwa ini ada potensi bagus. Dan keinginan Ibu terhadap potensi itu apakah sudah tersampaikan ke pemerintah pada saat kesini? waktu itu kan pemerintah ke sini juga hanya percobaan. Dia juga emang ada kegiatan ini ya, yang mulai dari sini ke sampai ini kan Delima Jaya apa Iya. sampai itu. Delima Jaya. Emang dia punya kegiatan tertentu juga. Udah pas lihat sini lokasinya emang bagus, terus kata mereka sih itu harus ini Diolah katakanlah ya. Dibuat juga dibuat juga. kelompoknya Ya, gitu. kelompok apa kompeper atau apa nama kelompok Apa tuh? ya, intinya sih masyarakat disuruh bikin kelompoknya. Nah, Sadarus. Nah, ya begitu. ya itu Iya. Dengan adanya masyarakat luar ke sini, Ibu melihat ada respon apa dari masyarakat luar ke sini, Ibu? Masyarakat luar. Iya, yang datang ke sini nih. Misalkan ketemu Ibu, bicara apa dari masyarakat luar? Banyak gitu. Bagus banget ini di RT tempatnya, apalagi ini dipercantik lebih ini gitu. Dicantik lagi ya, Bu ya. Jadi ini maksudnya tempatnya udah benar-benar inilah potensi banget gitu. Karena ini cukup luas, Pak. Ini berapa meter, Bu ini? Ya kurang lebih berapa ya? Enggak nyampe nggak nyampe 100 enggak nyampe 100 lebih. lebih. Ya, memang bisa beberapa potensi ada di sini, Bu ya. Kemudian, kalau tadi saya tanya respon dari warga ke Satgas, nah respon dari Ibu atau dari warga terhadap Satgas bagaimana, Bu? Menurut pendapat Ibu, apakah membantu untuk kebersihan lingkungannya atau bagaimana? Membantu, Ibu ya. Nah, kemudian kerjasama yang warga lakukan dengan Bapak Satgas, dengan Satgas itu apa, Bu? Kerjasamanya, contohnya kita bebersih, kita bareng-bareng gitu, kan kita saling komunikasi gitu, sama Satgas juga. Nih kita ada kegiatan, saya mau ada kegiatan bersih-bersih, saya komunikasi dengan Satgas. Kalau enggak Satgas, kalau saya lupa ngingetin, BRT kita ini lagi gitu. Jadi kita ada saling inilah mengingatkan. Kalau ilalannya udah tinggi apa gitu kan kita harus pantau, harus bersihin, kan ini enggak sekali dua kali, harus seterusnya gitu. Kalau melihat potensi dan keinginan Bapak Satgas juga keinginan Ibu LP dan selaku mungkin perwakilan warga, apakah Ibu sudah berbicara dengan warga setempat untuk tempat ini dijadikan sesuatu? Apakah mereka setuju, Bu? Saya untuk sementara ini paling untuk di warga wilayah dulu, belum meluas ke area luar. Untuk warga sini yang ibu kelola gitu, yang Ibu RTB RT 1 ya. Ya, apakah setuju dengan adanya mungkin tempat ini nanti menjadi wisata? Setuju. Kemungkinan apa, Bu, yang bisa bermanfaat untuk warga ketika nanti ini menjadi sesuatu? Manfaatnya kan kita membantu warga juga dari ekonominya. Jadi kan warga banyak yang pedagang. Kan kalau kita di sini rame-rame kan dia bisa dialihkan dagangnya ke sini gitu kan, itu buat perekonomian mereka juga. Jadi kita kalau dibuat semacam wisata itu kalau rame
kemungkinan kan yang jualannya juga kita kalau adakan UMKM juga ya dari warga setempat gitu. Jadi buat dia nggak ngambil dari luar. Sudah diobrolkan dengan masyarakat, dengan warga. Setahu Ibu seberapa antusias Bu warga untuk menjadikan tempat ini sesuatu Bu yang lebih dari ini gitu ya. Itu contoh misalkan jadi wisata. Setahu Ibu seantusias apa, sesemangat apa warga setempat? Semangat banget, cuman kan warga gimana kita pengen gitu cepet, tapi kan kita harus aturan, nggak bisa begitu cepet. Kalau kita punya sulap langsung, kan kita harus masih bingung melangkah ke depannya gitu. Maksudnya kan perlu ini ke situ ini. Iya. Saya kan kepengenan warga sama saya kan pengen cepat, pengen maju. Sekarang kan udah apalagi udah masuk media-media. Nah, tapi kan kebentuk ya. Sudah disampaikan ke pemerintah juga Bu? Terkait biayanya, terkait langkahnya. Mudah-mudahan sih saya ke depannya pengen deh pemerintah maksudnya terbuka gitu, maksudnya mensupport sepenuhnya, pengen cepat-cepat gitu terrealisasikan ini gitu sampai ke yang diinginkan kita gitu. Karena kalau warga luar bisa menikmati ini, kenapa tidak untuk warga setempat kok ya bisa menikmati? Pertanyaan saya Bu selanjutnya, ketika ini menjadi sesuatu Ibu ya, katakanlah tempat wisata gitu, Ibu memikirkan ada resiko alam tidak? Ini kan di pinggir sungai. Resikonya kan kita dibuatkannya secara biasa, kita permanen. Jadi enggak secara beton-betonan kita ya buat lesehan apa gitu kan enggak itu alam, justru kita ingin melestarikan alam. Jadi kita malah kita dengan cara kita buat event seperti ini, menanam pohon, kan itu buat alam juga, memperbaiki keindahan sini gitu. Membangun sesuatu tapi tidak merusak alam juga Bu ya. Kalau ini sungainya akan sampai mana Bu kalau airnya deras ini sampai ke daratan sini Bu? Ya paling ke sini gitu. Nah kalau misalkan ini menjadi tempat wisata bagaimana Bu kalau sampai airnya deras? Kita komunikasi ke sana dulu ya. Dengan adanya satgas ini, dengan adanya satgas, kita udah antisipasi ya, udah antisipasi. Bahkan kita satgas sendiri tiap hari itu kita pun sering koordinasi dengan Katulampa, petugas Katulampa. Nah, jadi apabila debit air lagi tinggi dari Katulampa itu biasanya menginformasikan di grup, Nah, bahkan kita pun jangankan yang bila nanti kedepannya ini benar terjadi gitu ya, ini menjadi tempat wisata gitu kan. Yang sebelumnya aja banyak anak kecil yang pada mandi di sini. Apabila kita dapat info ketinggian Katulampa gitu kan, debit Katulampa lagi naik, tiba-tiba lagi naik, kita langsung anak-anak kecil yang lagi berenang di sini kita suruh naik ya. Karena kan kita standby tiap hari di sini dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, mungkin kalau nanti kedepannya ini jadi tempat wisata, kan nanti juga ada yang standby di sini gitu. Ada yang standby, bahkan kan kita juga satgas walaupun di hari Sabtu Minggu tidak ada di sini, mungkin nanti kita koordinasi dengan yang standby di sini. Kita kasih tahu gitu kan bahwa ketinggian Katulampa lagi naik gitu kan. Ya istilahnya mohon untuk segera naik ya, meninggalkan wilayah area sini gitu kan. Jadi untuk antisipasi perihal banjir itu kita udah punya infonya gitu kan. Artinya untuk Bapak Satgas dan juga Ibu RT, ketika ini menjadi sesuatu sesuai dengan harapan dan keinginan, apakah siap menjamin untuk lingkungan alamnya akan tetap terjaga? Siap menjamin. Jadi jangan sampai ini sudah terwujud, namun untuk merawatnya ya terbengkalai jadi. Jangan sampai dong, kan itu bukan untuk wisata aja. Kalau kita merawat itu tuh kepentingan kita juga. Betul. Kan iya, kalau bersih lingkungan itu kan dilihat dipandangnya enak. Artinya dengan adanya nanti sesuatu bukan menjadi lebih lalai ya kan, tetapi menjadi lebih sigap lagi untuk menjaga lingkungannya Pak ya. Dan kita juga kan di sini satgas ya. Apabila nanti sudah banyak yang mengunjungi tempat ini,
kita juga kan Satgas bisa nih edukasi juga kepada pengunjung yang datang bahwa untuk ini loh kalau tempat kita bersih dari sampah enak dilihat. Jadi kita bisa di situ bisa sambil edukasi kepada mereka gitu kan. Edukasi bahwa untuk istilahnya jagalah kebersihan gitu kan. Bukan hanya di tempat ini juga gitu kan, tapi di tempat mereka tinggal juga gitu. Jaga kebersihannya gitu kan. Kalau wilayah area kita bersih itu kan enak dilihatnya gitu. Ya mudah-mudahan saja apa yang menjadi keinginan dan tentunya balik lagi ya itu semua untuk keindahan alam ini gitu ya, terutama di masyarakat setempat dan juga khususnya wilayah Bogor. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan semoga Bapak Satgas dan Ibu RT juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang saya mau bergeser ke Mas Dwi. Mas Dwi, apa kabar? Baik. Kita pernah podcast ini waktu itu. Siap. Masih sebagai relawan Gerbang Indonesia, Mas Dwi ya. Ya. Di sini sebagai aktivis pengembangan. Ya. Nah, Mas Dwi sebagai relawan melihat potensi alam atau melihat satu duit ini, bagaimana pendapat Mas Dwi? Menurut saya, secara umum potensi alam di Indonesia ini cukup baik. Ya. Kalau memang ada perawatan. Ada perawatan. Itu. Siapa yang merawat? Ya. Gitu. Nah, yang merawat adalah yang menikmati lingkungan. Tentunya masyarakat. Masyarakat. Artinya tanggung jawab penuh pada masyarakat. Bagaimana caranya supaya terintegrasi? Nah, ini pemikiran para eksekutif, para pemerintah. Ya. Seperti itu. Nah, termasuk mungkin Satgas di sini kan ada juklaknya mengenai itu kan begitu. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, kalau bicara masalah potensi, di sini potensi untuk dikembangkan gitu. Jadi setiap alam di Indonesia itu bisa dikembangkan. Itu sangat baik sekali. Cuma bagaimana cara mengembangkannya supaya seimbang. Lingkungan itu harus seimbang antara ya kerusakan dengan manfaat. Betul. Kan begitu. Kalau lingkungan dilakukan satu produktivitas terhadap lingkungan, ya pastinya ada sesuatu. Ya kan? Ada suatu hasil, tetapi ada sesuatu juga yang harus dijaga. Ya. Supaya berkesinambungan. Ya, intinya seperti itu intinya. Yang terjaga ya. Tuh. Nah, kalau saya dengar pembicaraan tadi ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah lingkungan kebersihan, yang kedua adalah destinasi pariwisata. Betul nggak? Ya, betul ya, kan gitu. Nah, bagaimana pariwisata itu bisa dikunjungi oleh orang-orang yang mau ke sini? Artinya bisa dinikmati. Nah, bagaimana dinikmati yang pertama kalau lingkungan ini kotor, kira-kira bisa nggak dinikmati? Nggak bisa. Nggak enak dilihat aja. Nah, pastinya yang pertama adalah program kebersihan. betul. Nah, seperti tadi yang saya bilang adalah tanggung jawab yang paling dominan adalah masyarakat, bukan pemerintah. Tetapi kalau masyarakat punya sesuatu, diusulkan ke pemerintah. Nah, bisa seperti itu. Jadi jangan berharap dulu dari pemerintah, tetapi kreativitas masyarakatnya dulu. Bergerak. Nah, sebelum kreatif, ya bagaimana pola penjagaan lingkungan agar selalu bersih. Sebab kalau kita bicara lingkungan, pasti bicara lintas sektoral, lintas area. Ketika area sini dibersihkan, area hulunya enggak, tetap aja. Sama aja ya. Betul kan? Nah, kira-kira begitu. Mas, betul ya. Kita juga dari Satgas ya, dari Satgas Kota Bogor ini, Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor ini. Kita sih berharap kabupaten juga menerapkan gitu. Kabupaten Bogor yang di Ciawi sampai ke titik nol ya. Titik nol itu diadakan juga seperti kita gitu, Satgas Naturalisasi Ciliwung gitu. Agar apa? Kita di sini memang udah menjaga gitu kan, udah menjaga untuk tidak membuang sampah ke sungai gitu kan. Tapi apabila di hulunya masih membuang gitu, ya imbasnya ke sini juga. Jadi itu harapan Satgas sini kan seperti itu. Iya, betul. Ya. Nah, tentunya Satgas ini punya pimpinan nih. Tolong dibicarakan pada pimpinan atas. Kayak gitu maksud saya. Jadi masyarakat di sini katakanlah berpikir tentang lingkungan sini.
Tetapi ketika lintas area, lintas sektoral, kebijakan pada pimpinan Satgas dong. Kan begitu, kurang lebihnya begitu. Nah, itu bicara masalah lingkungan ya. Kalau dari Satgas sudah menyampaikan itu semua, cuma kan terus? perihal atasan kita juga belum tahu ya kembang lanjutnya seperti apa yang selama ini kita laporkan ke atasan gitu kan. Jadi dari situ coba kita inventarisir lagi, coba kita dokumentasikan lagi, katakanlah gitu. Kapan diajukan itu? Nah, sehingga kita bisa tanyakan kapan kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini jalan dari Satgas, tapi desakannya dari masyarakat. Gitu. Jadi dari masyarakat coba lakukan sesuatu kreativitas itu dilanjutkan oleh Satgas. Kenapa? Karena hubungan Satgas ke pemerintahan itu lebih dekat daripada masyarakat langsung. Kan begitu. Ini seru pembicaraannya. Tapi sebelum kita jauh ke sana, pelan-pelan Mas Dwi. Tahan dulu. Ini kita masih panjang obrolannya. Saya mau menanyakan selanjutnya ke Mas Dwi ini terkait relawannya. Sebagai relawan, apa memang yang ingin Mas Dwi lakukan untuk ini? Sebenarnya pertanyaan itu untuk masyarakat, bukan untuk saya. Ya, Kebutuhan masyarakat apa di sini? Kan gitu. ya, Kalau kebutuhannya A, saya kemudian bicara masalah B, ya nggak nyambung, kan gitu. ya. Nah, kira-kira kebutuhannya apa di sini? Nah, baru mungkin steppingnya atau apanya, caranya dan sebagainya, baru kita lakukan sesuatu. Nah, umpamanya nih ya, umpamanya kebutuhan di sini adalah tadi nih yang saya dengar tadi nih barusan. Artinya wisata. Nah, kalau kita bicara masalah pariwisata, banyak sektor yang kita harus sentuh, terutama lingkungan. Nah, tadi. Nah, balik lagi ke lingkungan akhirnya. Nah, ke lingkungan itu kewajiban dari masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan. Tempat terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Yaitu teknis Satgas lah, katakan begitu. Karena kewajiban yang utama adalah masyarakat. Ya, Yang kedua baru Satgas. Ya. Tetapi teknis kebersihannya itu Satgas ada gitu. Ya. Yang ketiga baru relawan. Jadi relawan tuh paling buncit. Yang pertama adalah masyarakat. Itu kebersihan. Setempat Ya. Nah, ketika kita bicara wisata sekarang, ya, lingkungan juga, parkir umpamanya betul. mempengaruhi nggak? Nah, katakanlah masuk ke sini masyarakat menerima apa enggak? Jadi atas persetujuan masyarakat. Nah, sebaiknya secara struktural dibuat dulu suatu kelompok atau apalah namanya, paguyuban ya, Ya. paguyam atau apalah namanya saya nggak tahu. Jadi kelompok masyarakat yang memang peduli dengan potensi sekitar. Jadi kita bukan potensi kita. Nah, sehingga potensi itu bisa kita kembangkan ke stepping produktivitas nantinya, menghasilkan produktivitas. Nah, produktivitas itu untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Untuk masyarakat setempat. Nah, sekali lagi Satgas hanya fasilitas sementara. Kenapa? Karena Satgas ini tidak permanen, benar nggak? Nah, jadi mungkin 5 tahun sekarang di sini, begitu ini kebangun, Satgasnya dipindahkan, kan begitu? Memang menurut Mas Dwi sendiri potensi apa yang ada di tempat ini, Mas Dwi? Potensi alam nih sekarang. Kita lihat di sini, ya, kalau bisa lihat itu bisa dibuat satu area. Ya. Area Nanti kita jalan-jalan bermain. untuk melihat Betul. ngomel. Area bermain air, Ya. bisa juga kan gitu. Cuman bagaimana caranya area ini harus bersih, harus steril dari harus aman, kan begitu. Nah, kemudian Satgas yang mengerti tentang lingkungan ini. Nah, kalau ini dibuat sedemikian rupa, dirawat, katakanlah, oke. Nah, saya percaya kalau tempat ini bisa dijadikan objek wisata. Ya. Nah, cuman pendukung objek wisatanya itu harus dipikirkan. Akses ke sininya seperti apa? Oh. Kan begitu. Ya. Terus kemudian masyarakatnya seperti apa? Jangan-jangan nanti masyarakat parkir di sini bannya hilang lagi copot, kan gitu. Kita nggak tahu. Ya keamanan. Ya kan, keamanannya seperti apa? Kan begitu. Jadi banyak sektor. Nah, makanya pengembangan ini dilakukan secara stepping. Ya. Nah, pertama tingkat awareness dulu. Awareness di masyarakatnya seperti apa? Tetapi kalau tidak ada kepedulian masyarakat, jangan harap ini bisa kita lakukan sesuatu. Dasarnya adalah ngebangkitin rasa kesadaran masyarakat. Betul. Gimana caranya Mas Dwi untuk membangkitkan rasa sadar masyarakat? Nah, ini yang sulit. Potensi dan Sadar wisata tadi ya kan ya.
Nah ini yang sulit. Kenapa? Karena mindset masyarakat itu sudah sedemikian rupa. Dan berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebenarnya tidak berbeda, tetapi tipologi masyarakat memang seperti ini. Kenapa? Karena hidup di dua alam, hanya dua alam. Jadi pemikiran dia kalau nggak begini, nggak ada yang begitu. Ya. Nah, jadi pemikiran dia terpolarisasi dengan doktrin itu. Nah ini yang harus diubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang menjadi budaya, ya kan? Seperti ngerokok lah katakanlah. Di Singapura kita bicara orang Indonesia gampang ditemukan. Ya. Kalau di sana ada puntung rokok itu orang Indonesia. Kira-kira begitu. Nah di sini bisa nggak dilakukan? Ya. Nah saya punya usul, ada gerakan semacam gerakan program ya, dibuatkan program disiplin bersih di area. Nah, itu. Jadi area disiplin bersih di sini. Artinya apa? Ketika orang masuk sini itu wajib melakukan satu tindakan kebersihan. Apapun tindakannya itu. Katakanlah begitu masuk sini ada yang kasih kantong kresek umpamanya. Ya. Nah begitu pulangnya kantong kreseknya diperiksa ada nggak tuh sampah gitu loh. Ya. Nah paling tidak dia peduli terhadap sampah kan. Oh mau keluar nih, entar dulu gue cari sampah dulu kan gitu. Paling tidak itu cara membangkitkan awareness. Itu yang paling ringan lah, itu yang paling ringan. Nah kira-kira begitu. Mungkin Mas Dwi bisa bekerja sama dengan Bu RT nantinya. Siap. Bangkitkan rasa Kita kesamaan pasti masyarakat. membantu lah. Ya. Kemudian selanjutnya untuk potensi ini yang kira-kira Mas Dwi lihat itu tadi banyak potensi ya Mas Dwi ya. Dengan tadi Bu RT bilang bahwa ya warga nggak tahu harus kemana, tahapnya harus seperti apa. Yang Mas Dwi tahu harus kemana ini untuk warga untuk menjadikan tempat ini sesuatu atau tempat wisata tersebut. Ya, itu harus dibuatkan inventarisasi, di list dulu. Ya kan, saya kan pendatang nih, ya kan, artinya harus mempunyai satu bahan dulu, harus observasi dulu. Apa kira-kira? Nah, observasi itu kepada siapa? Nah, kepada alam di sini, kepada masyarakat di sini. Nah, masyarakat butuh apa? Nah, kira-kira dari masyarakat untuk daerah sini dikembangkannya bagusnya apa, kan gitu. Ya. Nah, dari sana kita bisa lakukan sesuatu tahapan perencanaan. Ya. Perencanaan yang mempunyai tahapan. Tahap pertama harus seperti ini, tahap kedua seperti ini, tahap ketiga dan selanjutnya, kan gitu. Nah, kalau di sini memang destinasi wisata itu sama dengan yang lain destinasi wisata. Cuman yang ditekankan apanya dari masyarakat sini. Ya. Yang umpamanya yang dijagokan, katakanlah gitu. Apa? Umpamanya ya, home industrinya umpamanya, Ya, kan ya. gitu. Kira-kira itu. Atau apanya lah, katakanlah gitu. Atau keseniannya. Umpamanya dibuat satu, kayak gini panggung kan bisa dibuat ini sesuatu. Ya betul. Ya kan? Panggung seni mungkin Panggung bisa, seni ya. umpamanya. Nah, itu bagus banget. Nah, tetapi satu, ketika orang banyak kesini, yaitu sampah. Ya betul. Harus. Makanya awalnya adalah awareness untuk masyarakat masalah sampah. Nah, ke depannya lagi, itu bisa dilakukan satu pengembangan apapun. Bisa. Apakah perlu dinas terkait Mas Dwi untuk keterlibatan tersebut? Pasti. 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 Nah, tetapi gini, ketika kita berpikir dinas terkait, katakanlah, jangan mengharap adanya satu bantuan dari mereka tanpa adanya potensi yang up dari kita. Jadi harus kita bikin sesuatu dulu baru dinas melihat atau kita pengajuan dulu ke dinas kita mau bikin sesuatu. Pengajuan itu kan berarti kita tahu sesuatu yang akan kita ajukan. Apa yang kita ajukan? Yang kita ajukan kreativitas kita kan? Ya. Nah, kita ajukan. Ketika dinas menyatakan, oh ini jelek, jeleknya di mana? Tanyain aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, bagusnya di mana? Nah, kalau masyarakat bisa berargumentasi tentang itu, katakanlah, pasti didukung oleh dinas. Saya yakinnya. Kalau nggak didukung, kalau memang itu positif ya, kalau nggak didukung, ya saya rasa ada kesalahan di dinas. Itu aja. Ini harusnya Gitu seharusnya loh. mendukung. Kenapa? Karena dinas nggak bisa melihat matanya hanya sedikit. Dia perlu bantuan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang melihat, yang memelekkan matanya. Kira-kira begitu. Ya. Menurut saya. Dan menurut Mas Dwi nih, misalkan kalau ini menjadi tempat wisata, artinya kan menjadi sesuatu yang komersil.
menjadi sesuatu benefit. Menurut Mas Dwi, apakah memang keuntungan itu untuk siapa? Untuk warga atau ada pihak-pihak lain? Ya itu yang tadi saya bilang. Jadi untuk warga, pertama tanggung jawab warga. Nah kalau produktivitas itu kan asalnya dari warga, ya kan? Yang produksi itu warga, kan begitu. Nah bagaimana memproduksinya hingga faktor ekonomi yang tadi disebutkan itu tumbuh dan berkembang. Nah artinya itu adalah mendorong kesehatan masyarakat setempat. Memang seharusnya keuntungannya untuk warga setempat, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memang memanfaatkan gitu seperti itu. Oke. Kalau bicara masalah pihak lain, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Pastinya harus ada mitra. Nah, kenapa harus ada mitra? Karena keterbatasan, kan gitu. Karena keterbatasan kemampuan Ya. di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, kita coba tarik mitra yang memang potensi untuk itu, tetapi dengan kerjasama yang kita buat. Hasilnya Ya. mayoritas untuk masyarakat pastinya. Nah, cara kerjasamanya mungkin dilakukan satu kontrak kerja, jangan permanen. Masyarakat yang permanen. Mungkin ya ini strategi aja, bisa aja itu. Itu salah satunya aja sih sebenarnya. Jadi harus ada mitra kerja. Kenapa? Ya karena expert mereka yang kita butuhkan. Kemudian kalau ini menjadi sesuatu ya, contoh wisata, apakah bisa bertahan lama Mas Dwi dengan situasi yang memang ini kita di pinggir sungai gitu? Ya tergantung kepada pengelolaannya. Bertahan lama itu kan seberapa lamanya itu tinggal pengelolaannya. Pada era sekarang mungkin bisa. Era 10 tahun, 20 tahun yang sekarang sudah meninggal katakanlah gitu. Itu tinggal keberlanjutannya. Harus dibuat ISDP, Integrated Sustainable Development Program. Itu. Jadi itu terintegrasi dari era ke era, dari masa ke masa. Nah, tinggal pada saat era sekarang, orangnya orang sekarang. Ya. Era besok, ya kita nggak tahu cucu kita, kan istilahnya begitu. Nah, perkembangan ini juga seperti apa? Ya. Mungkin bisa lebih jelek atau lebih baik. Iya, betul. Bisa jadi. Nah, yang penting tahapan sekarang adalah pengembangan jangka pendek sekarang untuk ke jangka panjang. Nah, jangka panjang itu yang tadi saya sebutkan ISDP, Integrated Sustainable Development Program. Jadi, program pengembangan terintegrasi yang berkelanjutan. Itu. Jadi terintegrasi sekali lagi. Jangan sampai cuma di sini aja. Ya. Nanti kalau di sini bersih, di sana sampah ke sini semua, kan begitu. Resiko alamnya apa Mas Dwi yang bisa terjadi? Waduh. Maksudnya resiko alam apa nih? Yang Mas Dwi lihat apabila ini menjadi sesuatu. Ya, katakanlah gini, kalau kita bicara masalah alam, ya namanya alam itu kita tidak bisa lakukan sesuatu apapun. Alam itu punya Tuhan, kan gitu. Cuman kita wajib menjaganya apa yang kita bisa, kan gitu. Kalau alamnya dianggap merusakkan dampak lingkungan, terus kemudian manusia tidak bisa bergerak, katakanlah kiamat. Ya, betul. Kan begitu istilahnya. Tetapi kalau sepanjang manusia bisa memanfaatkan ini, bisa menyeimbangkan ini, Tuhan itu percaya bahwasanya umatnya bisa melakukan sesuatu terhadap maslahat yang dibutuhkan oleh masyarakatnya atau generasinya. Kira-kira begitu kira-kira. Ya, dengan ketenangan sekarang alam ini jangan sampai juga alam marah gitu. Adanya sesuatu itu kan. Betul. Ini alam udah tenang nih dengan ketenangan ini, jangan sampai kita dengan egois kita gitu ya ingin menjadikan sesuatu tempat ini, tetapi alam pun malah marah gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita hanya bisa menikmatinya saja, tapi merawatnya kita tidak bisa. Itu. Nah, jadi ini kembali lagi ke masalah di sini ya. Ya. Saya bisa bertanya nggak nih? Boleh silakan. Boleh. Nah, saya bertanya sama Satgas nih. Selama ini Satgas kira-kira membaca tentang masyarakat di sini untuk produktivitas aktif. Produktif artinya produktivitas aktif. Itu apa saja? Selain selain mengedukasi. Nah, memang program pokoknya Mbak edukasi kan begitu, edukasi masyarakat. Atau parameter edukasinya ini keberhasilannya sampai sejauh mana terhadap masyarakat sini? Alhamdulillah ya, selama kita mendampingi RT 1 RW 12 Kedung Badak ini dari tahun 2018 ya, 2018 sampai sekarang,
Nah, alhamdulillah prestasinya itu kemarin RT 1 RW 12 ini kita dapat juara 2 lomba Bogorku Bersih. Wah, mantap dong. Juara dua. Tepuk tangan ya saya. Ini termasuk dimasukkan ke RPH-nya, Oh, gitu. dimasukin. Nah, Itu yang terbuka hijaunya. Nah, itu suatu prestasi yang didapatkan oleh masyarakat sini gitu. Ya. Ya, kalau Tapi bantuan saatnya sudah juga dong, kan begitu. kita kan hanya mendampingi saja gitu. Kita hanya mendampingi saja, mengajak gitu kan. Mengajak masyarakat untuk istilahnya lebih peduli lagi perihal kebersihan di lingkungan gitu. Ya, mungkin itu sih dari Satgas ya. Ah, dipertahankan tuh, Bu. Kalau bisa ditingkatkan jadi Tahun sekarang juga lagi ikut lagi. Mudah-mudahan tuh Mudah-mudahan tahun sekarang dapat libatkan masyarakat gitu. Oke, itu bagus lah. mudah-mudahan ya Bu ya. Juara 1 sekarang. Obrolan seru tentunya ya tadi ya, kalau kalau saya lebih lebih mementingkan alam, artinya ya jangan sampai keegoisan manusia akhirnya merusak Merusak. alam. Betul. Nah, terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu juga, harapan Bapak Ibu untuk tempat ini ataupun untuk alam di Bogor ini seperti apa, Pak? Tempat ini dulu deh. Tempat ini dulu ya. Ya, harapan. Ya, harapan saya ke depannya ya apa yang diinginkan oleh Bu RT Ya. dan masyarakat sekitar sini gitu kan. Harapan yang mereka inginkan selama ini gitu kan, untuk menjadikan tempat ini tempat wisata gitu kan. Harapannya sih bisa terwujud ya, bisa terwujud. Kita di sini Satgas hanya bisa mendampingi, Ya. membantu apa yang istilahnya Bu RT dan masyarakat di sini kebingungan gimana nih, kita harus gimana gitu. Iya, betul. Ya mungkin Ada ya yang ini juga gitu ya. upaya kita Satgas ya mencari gitu kan, Iya. mencari gimana jalan keluarnya gitu Iya, kan. betul. Ya kita sih harapannya yaitu mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu RT dan masyarakat sekitar sini bisa terwujud dan tempat ini bisa berkembang Ya. dan menambah juga nilai ekonomi masyarakat Ya. sekitar sini gitu. Mungkin kurang lebih itu sih harapan dari Satgas Ciliwung untuk masyarakat sekitar ya. Dari Ibu RT sendiri, harapan untuk tempat ini sesuai keinginan Ibu seperti apa, Bu? ya sama seperti yang tadi sudah dibicarakan, supaya dapat terwujud lah. Artinya mudah-mudahan semua pihak bisa bekerja sama dengan baik, Bu ya. Mas Dwi, bagaimana dengan potensi yang kita obrolin tadi dengan tempat ini? Apa yang Mas Dwi sebagai relawan pun yang ingin diharapkan dari Ya, keinginan Mas? sebenarnya sih secara umum ya kita mengharapkan bukan pada masyarakat sini saja, setempat saja, tetapi secara umum keseluruhan masyarakat kita. Nah, gunakanlah alam ini produktivitas lakukan produktivitas kita dengan fasilitas alam yang ada. Cuman tanpa merusak alam. Tanpa merusak. Ya, bagaimana menyeimbangkan alam ini? Kenapa? Karena alam ini tempat hidup kita. Iya, betul. Kan gitu. Nah, kalau kita rusak di sini, rusak sendiri, akhirnya lama-lama kita ke pinggir. Nah, dunia ini lama-lama habis. Nah, yang pohon-pohon asri ini jadi pohon semen. Itu gimana caranya akhirnya? Nah, coba lakukan sesuatu pengembangan terhadap keseimbangan alam. Ini harapan saya ya, harapan saya. Nah, juga masyarakat seharusnya bisa produktif secara mandiri. Ya. Bagaimana kemandirian itu? Bayangkan kalau kita bisa mandiri di sini, mandiri di sini, mandiri di sini, mandiri di sini. Ini kelompok masyarakat mandiri akhirnya menjadi satu kesatuan. Menjadi satu persatuan yang kuat. Akhirnya kelompok ekonomi yang luar daripada ini itu kita bisa imbangi. Ya, betul. Kira-kira begitu kira-kira. Gitu. Jadi harapan Bapak Satgas, Ibu RT dan juga relawan Mas Dwi, ya semoga semuanya bisa terwujud, walaupun mungkin perlu proses Pak ya Bu,
perlu proses, kita pun tidak bisa terburu-buru ya, karena itu tadi banyak yang harus terlibat. Ya mudah-mudahan kita doakan ke depannya semoga lancar dan juga sesuai janjinya, yaitu kita menjadikan tempat ini sesuatu tetapi tidak merusak alam itu sendiri. Akhir kata, hatur nuhun Bapak Satya Subandi, Bu RT, Mas Dwi, saya Adun pamit undur dari Ngomel Ngobrol Menang Ilmu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur